Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah di sini ada yang pernah nyantet mantan? Semoga jangan sampai ya. Pokoknya saya doakan semoga semuanya sehat ya, perut kenyang, utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2023 berjudul Sewu Dino. Film ini bercerita tentang seorang gadis desa dengan segala keterbatasan ekonomi sehingga terpaksa dia harus menerima pekerjaan dari keluarga ningrat. Seperti apa pekerjaannya? Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemari sebentar saja untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan kesibukan seorang pembantu bernama Rati yang sedang beres-beres di rumah orang kaya. Sesaat kemudian muncul temannya yang mengatakan bahwa kaset rekamannya rusak. Apalagi tugas mereka merujuk pada rekaman kaset tersebut. Sontak kejadian itu membuat Rati panik karena bisa saja ini menjadi malapetaka buat mereka. Entah pekerjaan apa yang mereka buat pada seorang gadis yang terbaring di dalam keranda bambu itu. Sambil berusaha mengurung si gadis itu, tiba-tiba saja si gadis terbangun kemudian mencekek leher Ratih. Sementara itu temannya hanya melihatnya saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian giliran temannya yang menjadi korban gadis yang entah kerasukan jurig apaan, dan film pun dimulai. Kemudian kita dibawa ke suasana pasar di Jawa Timur pada tahun 2003, di mana ada seorang cewek yang mirip Mikha Tambayong sedang menggoes sepedanya untuk belanja kebutuhan dapur. Gadis ini bernama Sri. Dia bekerja di warung makan milik Bu Minah. Sesaat kemudian Sri hendak meminjam 100 saja untuk pengobatan ayahnya. Namun Bu Minah menjawab banyak pengeluaran di bulan itu sehingga tidak bisa meminjamkan duitnya ke Sri. Lantas Bu Minah menyodorkan selebaran iklan lowongan kerja. Sontak Sri pun kaget karena gajinya sangat besar, 10 juta per bulan. Meskipun heran karena Sri tahu bahwa keluarga Atmojo sering merekrut pembantu setiap bulannya, Sri pun akhirnya memutuskan untuk mencoba melamar pekerjaan tersebut. Makanya keluarga Atmojo itu nyebar dari timur sampai barat Pulau Jawa. Scene beralih ke kediaman keluarga Atmojo di mana tampak antrian panjang bab pembagian bansos sembako. Dari kecawas-kecewis ibu-ibu di sana, Sri mendengar bahwa lulusan SMA saja tidak diterima, apalagi dia yang sekolah SD aja nggak lulus. Akhirnya dia memutar sepedanya untuk pulang saja. Ketika hendak mau pulang, pas-pasan hujan turun. Karena tidak konsentrasi mengayuh sepedanya, Sri malah tertabrak mobil keluarga Atmojo. Kemudian Sri dibawa ke dalam rumah untuk diobati. Si teteh-teteh yang kayaknya sebagai sekretaris di rumah itu menanyakan kenapa Sri nggak jadi melamar. Kemudian Sri menjawab bahwa ijazah SD saja tidak punya. Selesai mengobati lukanya, si teteh sekretaris kemudian memberitahu bahwa Bunda Atmojo ingin bertemu dengan Sri. Dan dia bilang bahwa ini kesempatan emas untuk bertemu dengan Gegedug Atmojo. Siapa tahu Sri langsung diterima kerja di situ. Akhirnya Sri memberanikan diri untuk bertemu dengan Bunda Atmojo. Nama lengkapmu siapa, Dok? Betapa kagetnya Sri ketika dia disapanya dari sudut kamar yang gelap, dan anehnya lagi ternyata Bunda Atmojo alias Mbah Karsa ini tahu weton Sri yang lahir di hari Jumat Kliwon. Kemudian Mbah Karsa menanyakan motivasi Sri ingin melamar kerja di situ. Sri pun menjawab bahwa ia sedang butuh duit untuk pengobatan ayahnya. Mendengar hal itu, Mbah Karsa siap membantu Sri asalkan Sri siap bekerja untuknya. Apapun pekerjaan itu. Setelah melihat babangus Mbah Karsa, Sri pun merasa jijik dengan borok yang ada di muka Mbah Karsa itu. Karena iming-iming duit 10 juta, akhirnya Sri bersedia untuk bekerja dengannya.
Sri kemudian mengikuti Mbah Karsa menuju ke suatu ruangan di mana ruangan ini ruangan dukun. Kemudian Mbah Karsa melakukan ritual di mana Sri udah diikat raganya dan harus menjadi pelayannya sampai waktu yang ditentukan. Walaupun merasa takut akan pernyataan Mbah Karsa, Sri tetap bersedia. Setelah itu Mbah Karsa menyuruh Sri untuk mengelap punggungnya yang penuh dengan borok. Mencicikan. Sri pun mengelap punggung Mbah Karsa itu dengan kembang 7 rupa. Dan akhirnya entah karena puyeng, mual dan sebal, Sri pun pingsan di tempat itu. Di malam harinya, Sri yang pingsan diantar pulang oleh supir keluarga Atmojo bernama Sugik. Namun sebelum pulang, Sugik berpesan agar Sri tidak menceritakan ritual bersama Mbah Karsa ke siapapun. Sesampainya di rumah, ketika ngobrol sama si bapak mempunyai firasat yang buruk tentang pekerjaan barunya Sri ini. Tapi Sri menegaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan bapaknya, seperti kehilangan Tias adiknya yang meninggoy gegara tidak punya biaya untuk berobat. Jaga diri yo. Di tengah malam Sri terbangun mendengar si bapak kesakitan memanggil-manggil namanya. Ketika ditemui tiba-tiba dan ternyata itu cuma mimpi. Di tengah rasa shock yang melanda, Sri kaget ketika melihat tato di lengannya. Entah itu simbol apaan. Hati-hati yo. Beberapa saat kemudian jemputan dari Mas Sugik pun datang. Setelah di dalam mobil, Sri berkenalan dengan Emma dan Dini. Namun Sri pun merasa heran karena mereka ternyata memiliki simbol yang sama di lengannya. Lantas Sri pun bertanya tentang simbol itu. Dini yang merasa paling senior kemudian menjawab bahwa itu ciri dari perjanjian mereka dengan Mbah Karsa. Selama tato itu belum hilang, mereka akan terikat kontrak dengan Mbah Karsa. Di tengah perjalanan mereka pun heran karena Sugik membawa mereka ke pelosok hutan belantara. Namun sebelum pertanyaan mereka dijawab, Sugik langsung keluar melakukan ritual tertentu. Saat mereka keheranan dengan apa yang dilakukan Sugik, Sugik bilang bahwa mereka jangan banyak nanya dulu sebelum tiba di tempat tujuan. Sepurane mas, ngapain ya? Setibanya di tempat tujuan, mereka pun kaget, bukannya malah dibawa ke rumah Sultan, malah dibawa ke gubuk derita di tengah hutan belantara. Kemudian Sugik menyuruh mereka masuk karena akan dijelaskan nanti di dalam gubuk. Di dalam gubuk, Sugik memberitahu jika penerangan di tempat itu cuma menggunakan cempor, dan saat mereka melihat-lihat isi gubuk, Sri pun heran melihat kalender yang ditandai sampai hari ke-1000. Kemudian Dini menjelaskan bahwa nanti di hari ke-1000 atau tepatnya 4 hari dari sekarang, tugas mereka akan selesai dan diperbolehkan untuk pulang. Sesaat kemudian muncul mbah-mbah bernama Mbah Tamin yang kemudian menjelaskan alasan mereka dibawa ke tempat itu, di mana dia kemudian menunjukkan sebuah ruangan yang terkunci. Tapi sebelum masuk ke sana, para pekerja diminta untuk menggunakan kain samping, di mana itu merupakan syarat dalam bekerja. Ketika hendak melakukan ritual, Dini diminta untuk membawa air dari belakang. Sontak mereka pun kaget ketika melihat sebuah keranda mayat yang ditutupi kain rombeng. Lalu Mbah Tamin menjelaskan bahwa di ruangan ini dilengkapi dengan tip beserta rekaman dari suara Mbah Karsa, di mana rekaman itu berisikan tata cara melakukan ritual Basu Sedo yang akan menjadi tugas Sri dan yang lainnya. Kemudian Mbah Tamin menjelaskan bahwa gadis yang berada di dalam keranda adalah cucunya Mbah Karsa yang bernama Dela. Dan Dela ini merupakan korban santet dari sosok yang paling kuat hingga tubuh Dela dirasuki oleh sosok jahat bernama Sengar Turi, di mana sosok jahat itu bertahan di tubuh Dela selama 1000 hari dan akan mengamuk serta melukai orang lain. Dan ritual Basu Sedo selama ini bertujuan untuk menenangkan Sengar Turi, bukan untuk mengeluarkannya dari tubuh Dela. Lalu Mbah Tamin menjelaskan bahwa ritual Basu Sedo harus dilakukan menjelang maghrib sebelum matahari terbenam, dan harus selesai pada saat itu pula dengan mengikuti petunjuk berurutan dari suara rekaman Mbah Karsa. Ngerti? Putar kaset. Terima kasih. Siapkan air ke dalam baskom. Pertama, mawar merah. Sedang malam. Tangan
Di tengah ritual yang dilakukan, Sri merasa ketakutan dan tidak kuat. Akhirnya dirasa lebih menakutkan dari menagih hutang ke teman. Sri memutuskan untuk pulang bersama Erna. Di tengah perjalanan saat melewati sebuah payung yang tertancap di mana Mas Sugik melakukan ritual, mereka pun langsung pingsan. Di malam harinya, Mbah Tamin menjelaskan ketika Sri dan Erna sudah siuman bahwasanya mereka tidak akan bisa keluar dari hutan itu karena tempat itu sudah dipagari dengan goib untuk mencegah Dela kabur, sekaligus untuk para pembantu yang sudah mengikat janji bersama Mbah Karsa. Lantas Mbah Karsa menjelaskan pekerjaan mereka hanya sampai di hari ke-1000 atau 4 hari ke depan saja saat kutukan Sewo Dino berakhir. Saat malam, Dini berusaha menenangkan Sri dan Erna untuk fokus dalam pekerjaan mereka saja. Erna yang penasaran bertanya siapa yang tega melakukan santet sekeji itu. Dini menjelaskan bahwa keluarga Atmojo itu terkenal karena banyak kekayaannya yang tentu saja banyak memiliki musuh. Hingga salah satu dari musuh mereka melakukan santet keji yaitu Sengar Turi, di mana setelah Dela kerasukan, ia telah menghabisi seluruh anggota keluarganya termasuk Mbah Karsa sendiri. Dan kini satu-satunya pewaris kekayaan Atmojo hanya tinggal Dela saja. Maka dari itu, Dini meminta agar Sri dan Erna fokus pada pekerjaan yang hanya 4 hari saja, sehingga nanti bisa pulang dan membawa uang 10 juta rupiah. Ke kalian. Kerjaan lain tugas kita. Di keesokan harinya, Dini pun kembali mengingatkan Sri dan Erna agar dalam bekerja sesuai dengan urutan rekaman suara dari Mbah Karsa. Kalau saja ada yang kelewat, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Sri, Erna, ayo ke tempat pompa. Kemudian Dini menanyakan siapa yang siap menemani ritual basuh sedo. Melihat Sri yang masih syok dan ogah-ogahan, akhirnya Erna menawarkan diri untuk menemani Dini. Singkat waktu, di saat Sri selesai bersih-bersih, tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu dari kamar Dela. Sri, Dini berkata kepada Sri bahwa itu bentuk tipu muslihat saja dari Sengar Turi dan meminta Sri untuk tidak menggubrisnya. Masalah pun terjadi, yaitu pompa air di tempat itu macet di saat waktu menjelang maghrib. Dini lantas meminta Erna untuk melakukan ritual seorang diri karena Dini dan Sri akan memperbaiki pompa yang rusak. sendirian, Mbak. Sekarang, sebelum matahari terbenam, kamu bantuin aku. Di malam ke-998 mereka pun tidur cepat karena kecapean. Tiba-tiba saja Sri terbangun di liang kubur di tengah-tengah kebun tebu. Kemudian ia mendengar ada suara orang minta tolong. Sri pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tapi anehnya, Sri yang terbangun mendapati daun tebu di tangannya. Dan tak hanya itu, ceker dari Sri pun kotor bekas lari-lari di kebun tebu. Kok hujan? Terus mana? Yuk. Pada saat paginya, di saat mereka sedang makan, Sri menceritakan mimpi anehnya itu. Namun Dini hanya mengingatkan saja bahwa mimpi itu efek dari mental Sri yang tertekan. Walaupun Sri menunjukkan daun tebu yang dia pegang sehabis mimpi tersebut, Dini kemudian berkata bahwa Sri jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, fokus saja bekerja sampai hari ke-1000. Sri kemudian disuruh untuk melakukan giliran ritual basuh sedo sendirian. Di saat mulai melakukan ritual, Sri pun kaget karena rekaman tidak dimulai dari awal. Kemudian Sri meriwayan kembali sampai muncul kata terima kasih dari Mbah Karsa. Terima kasih. Tiba-tiba saja di tengah rekaman suaranya menjadi aneh, dan bukan hanya itu saja, Dela yang berada di dalam kerana memanggil-manggil namanya. Kemudian Dela meminta Sri untuk membuka tali yang mengikat kaki dan tangannya supaya ia bisa berkenalan dengan Sri. Dirasa Dela telah sadar, Sri yang cupu menurut saja, dan seperti kita lihat Sengar Turi seolah ingin mengulur waktu sampai matahari terbenam. Kemudian Sengar Turi berusaha mengacaukan proses dari ritual itu dengan mematikan lampu lilin dan rekaman yang kusut. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Dela merintih ketakutan.
Sesaat kemudian Sri berusaha menjelaskan keanehan yang dialami, di mana di dalam rekaman tersebut malah menyuruhnya untuk membuka keranda. Akan tetapi Dini yang mendengarnya malah memarahi Sri yang bisa saja karena ulahnya Sri mengakibatkan mereka dalam bahaya. Erna pun menambahkan bahwa saat ia kemarin memandikan Dela tidak terjadi apa-apa dan tidak mendapatkan sesuatu yang aneh. Di malam ke-999 Sri yang tidur kembali bermimpi aneh yang serupa dengan kemarin. Setibanya di gubuk itu, Sri berusaha memanggil-manggil sosok yang ia yakini sebagai Dela. Tiba-tiba saja sontak ketika terbangun, Sri pun kaget ketika rambutnya terpotong sama seperti di mimpinya semalam. Singkat waktu, Sri yang sedang membereskan kayu bakar tiba-tiba melihat Erna dengan gelagat yang aneh yang berusaha masuk ke kamar Dela. Tak lama berselang, Mbah Tamim dan Sugik datang dengan membawa perbekalan. Beberapa saat kemudian Sri dan Erna merasa heran saat melihat Sugik menggali lubang besar seperti lubang kuburan. Kemudian Sri menghampiri Mbah Tamim untuk menanyakan mimpi anehnya selama 2 malam berturut-turut. Mbah Tamim merasa kaget, namun seolah-olah menutupinya. Ia kemudian berkata bahwa tugas Sri hanya sehari lagi dan bisa kembali lagi pulang ke rumah. Tinggal sehari. Kamu pikirkan. Ya. Selepas Mbah Tamim dan Sugik pulang, Erna yang kepo meminta Sri untuk membuka terpal yang menutupi lubang galian Sugik. Sontak mereka kaget saat melihat lubang yang Sugik buat. Untuk apakah itu? Di saat sedang memompa air, Erna dan Sri mulai merasa curiga dengan gerak-gerik Sugik dan Mbah Tamim. Apalagi dengan lubang misterius itu. Mereka berasumsi bahwa mereka akan ditumbalkan di hari terakhirnya di hari yang ke-1000. Di tengah rasa khawatir, tiba-tiba Dini meminta air dan mengajak Sri untuk melakukan ritual memandikan Dela. Waktu menyetel rekaman, hal yang sama pun terjadi. Kaset tidak dimulai dari awal lagi. Dan saat akan bersiap-siap memandikan Dela, tiba-tiba Sri kaget karena embernya bocor. Sementara itu, matahari sudah mulai terbenam. Kemudian Dini menyuruh Sri untuk mengambil air. Dirasa Sri lama karena pompanya rusak, Dini meminta Erna untuk menjaga Dela. Sontak saja mereka pun kaget ketika Dela sudah terlepas dari ikatannya. Dela? Del? Di tengah Dela yang menyerang Dini, Sri kemudian membanjurkan air kembang 7 rupa ke tubuh Dela hingga Dela bisa dikendalikan kembali. Memasuki hari ke-1000, Dini pun kesal dengan Erna yang teledor. Sampai-sampai Dela terlepas dari kerandanya. Namun Sri beranggapan semua ini bukan karena keteledoran, melainkan karena ulah Sengar Turi. Di tengah pacekcokan mereka, Erna pun teringat perkataan Sengar Turi yang menyebut mereka sebagai anak yang lahir di Jumat Kliwon. Erna pun merasa mereka akan ditumbalkan, apalagi di depan ada galian besar seperti septic tank. Namun Dini membantahnya. Dini pun menceritakan ketika ia bekerja bersama kedua temannya, namun ketika seperti di awal film temannya yang bernama Jung tidak tuntas melakukan ritual. Akhirnya malapetaka terjadi dan membuat mereka meninggoy. Itulah sebabnya Dini selalu mewanti-wanti agar Sri dan Erna fokus dalam melakukan ritual agar kejadian yang menimpa kedua temannya Dini tidak terulang kembali. Di keesokan harinya saat mereka selesai mandi, mereka shock setengah modar ketika melihat gembok ruangan Dela sudah terbuka. Dan saat memasuki ruangan, Dela pun sudah kabur melalui jendela. Padahal hari itu adalah hari terakhir mereka melakukan ritual. Saat mereka panik dan bingung harus melakukan apa, Dini menduga bahwa Dela masih berada di wilayah itu karena ada 3 payung yang memagarinya secara goib. Kemudian mereka bergegas mengeceknya apakah ketiga payung tersebut masih ada di tempatnya. Tiba-tiba saja Dini yang hendak berusaha membetulkan payung yang oleng. Siapakah yang melakukannya? Sri yang mengecek payung lainnya, tiba-tiba saja Dela sudah berdiri di belakangnya. Untung saja Mbah Tamim yang datang bisa menyelamatkan Sri. Dan saat Dela akan diikat,
Ternyata Erna adalah orang yang menginginkan ritual basuh Shadow gagal. Jelas sudah entah kerasukan halus atau apa, kejadian aneh yang terjadi adalah sabotase dari Erna. Ia pun akhirnya mengaku ditugaskan oleh seseorang untuk melepaskan Dela guna membalas kelakuan Atmojo kepada keluarganya yang ikut menjadi korban dalam proses pemujaan harta kekayaan keluarga Atmojo. Akhirnya Erna pun koid setelah tercolok ranting tajam. Singkat waktu setelah kejadian tadi, Sri yang shock parah memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Dini berusaha membujuk Sri agar menuntaskan semuanya. Dan waktu yang bersamaan, Mbah Tamim juga menguatkan Sri untuk membantu menyelamatkan Dela. Karena sebenarnya Sri mempunyai darah Wijaya Kusuma dan Arum Gandrum yang jenis darah itu sama dengan jenis darah pengirim santet kepada Dela, yaitu Sabdo Kuncoro. Dan mimpi yang aneh yang dialami Sri adalah gambaran di mana Dela disekap di alam gaib dan hanya Sri satu-satunya orang yang bisa Adalah orang pertama yang menolong baju saya. Mbah Karsa pun memelas kepada Sri untuk menyelamatkan Dela karena Dela satu-satunya keluarga Atmojo yang tersisa. Singkat waktu, akhirnya Sri pun mau untuk menolong Mbah Karsa lewat ritual di dalam lubang untuk memasuki alam gaib dan membawa pulang Dela kembali ke dunia nyata. Lantas Mbah Karsa membekali Sri dengan sebilah pisau keramat untuk berjaga-jaga dari serangan Sabdo Kuncoro yang mungkin akan menghalangi proses penyelamatan Dela. Di sini siang, di sana malam. Dela tidak bisa diselamatkan lagi. Saat Sri memasuki lubang besar itu, Mbah Tamim mengingatkan bahwa di dalam dunia gaib saat ini adalah malam hari dan waktu yang dimiliki Sri hanya sampai matahari terbit. Dan jika Sri masih belum menemukan Dela sampai matahari terbit, Dela sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah berhasil masuk ke dunia gaib, Sri kemudian bergegas mencari keberadaan Dela. Sementara itu, di dunia nyata, Dini yang melakukan ritual basuh Shadow malah kehabisan air. Dan saat Mbah Tamim akan membawa air, tiba-tiba keadaan semakin rumit di mana Dela kerasukan dan menyerang orang yang ada di situ. Sin kembali kepada Sri yang menemukan tempat Dela disekap. Lalu tiba-tiba setelah membuat Kuncoro tidak berdaya, Sri langsung membawa kunci dan bergegas membuka kamar. Tapi tiba-tiba lagi dan saat Sri membawa Dela pergi dari tempat itu kemudian hendak pindah ke dimensi dunia nyata, tiba-tiba saja Sri pun berhasil menyelamatkan Dela yang terjebak di dunia gaib selama 1000 hari. Dan setelah peristiwa penyelamatan itu, Mbah Karsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Sri. Di dimensi lain, Sabdo Kuncoro yang gagal menahan Dela hanya bisa menahan rasa sakit dan kesedihan. Apalagi ia telah kehilangan sang istri yaitu Erna. Lalu tiba-tiba singkat cerita, di rumah Atmojo, Sri yang kini selesai menunaikan tugasnya memutuskan untuk berhenti kerja pada Mbah Karsa. Dan sebelum pergi, Mbah Karsa langsung menempati janjinya dengan memberi Sri segepok uang. Namun Sri yang selalu teringat perkataan Erna langsung menanyakan apakah memang benar keluarga Atmojo yang memulai semua kekacauan ini. Tapi Mbah Karsa hanya menyuruh Sri untuk tidak tahu selebihnya tentang keluarga Atmojo. Dirasa ada hal yang disembunyikan dan itu mengerikan buat Sri. Akhirnya Sri memutuskan untuk tidak menerima uang itu dan ngoloyor pergi. Sugik yang tahu Sri tidak menerima uang itu beranggapan bahwa itu keputusan yang tepat. Karena jika Sri menerima uang tersebut, nasibnya akan sama seperti dirinya, terikat terus dengan Mbah Karsa sampai isdet. Namun Sri diperingatkan untuk hati-hati karena Mbah Karsa selalu punya banyak cara
sampai Sri mau menerima uang tersebut. Sugik juga berkata jika dulunya ia merupakan karyawan dari Sabdo Kuncoro sampai suatu ketika keluarga Kuncoro yang terkenal kaya mengalami musibah aneh hingga seluruh keluarganya mati, dan ternyata keluarga Kuncoro terkena santet dari keluarga Atmojo. Singkat cerita, lagi-lagi Sri mendapatkan uang gepokan pada pagi hari ketika hendak membuka pintu. Sri kemudian menaruh uang tersebut di pinggir jalan. Dan hati-hati bagi kalian yang menemukan uang gepokan di jalan, jangan atau dulu, siapa tahu kalian mau ditumbalkan. Dan setelah beberapa kali Sri menolak uang tersebut, akhirnya simbol gambar di tangannya kemudian menghilang begitu saja dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian alur cerita film berjudul Sewu Dino ini. Semoga menghibur dan jangan mencoba-coba untuk menyantet mantan, karena siapa tahu mantan punya santet yang lebih kejam lagi. Oke, sampai di sini saja. Semoga semuanya sehat dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Kesepian karena tidak ada kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.